Om Swastiastu, salam dan bahagia. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Iwayan Yuda Antara, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tabanan, akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Dalam mendemonstrasikan visi guru penggerak ini, ada 4 poin yang akan dibahas, antara lain, yang pertama guru penggerak membuat sebuah visi. Yang kedua, untuk memudahkan mewujudkan visi, guru penggerak harus berpikir dengan pola atap yakni aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Yang ketiga, setelah itu baru dapat dirumuskan menjadi prakarsa perubahan, yaitu ide tentang tindakan untuk memperkuat visi. Dan yang keempat yaitu, prakarsa perubahan harus dijabarkan secara sistematis dalam alur bagja yang merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Dengan membuat 4 tahap ini maka akan memudahkan dan memfokuskan guru penggerak dalam mewujudkan visi yang membangun dan mencerdaskan bangsa. Yang pertama kita akan bahas adalah visi. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan serta mampu memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Visi yang saya usung adalah mewujudkan peserta didik yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Berikutnya untuk memudahkan mewujudkan visi, guru penggerak harus berpikir dengan pola atap, yakni, aset. Adapun aset yang dimiliki adalah kepala sekolah sebagai motivator dalam mendukung program yang direncanakan. Guru sebagai fasilitator, penyusun dan pelaksana kegiatan untuk pencapaian visi. Peserta didik sebagai sasaran utama dalam program pencapaian visi. Adanya sarana pemilahan pembuangan sampah sebagai wadah pembelajaran dan penerapan visi. Berikutnya tantangan yang dihadapi dalam penerapan visi adalah kurangnya kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan terutama memilah, mengelola dan menanggulangi sampah. Selanjutnya adalah aksi. Dalam penerapan visi ini, aksi yang bisa dilaksanakan adalah menanamkan kebiasaan memilah, mengelola, dan menanggulangi sampah yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah pelajaran. Pelajaran yang diperoleh dari penerapan visi ini adalah peserta didik terbiasa hidup bersih, lebih peduli terhadap lingkungan sekolah dan lebih kreatif dalam pemanfaatan sampah. Setelah berpikir dengan pola atap, barulah dapat dirumuskan menjadi prakarsa perubahan. Adapun prakarsa perubahan yang saya usung adalah menumbuhkan kemandirian dan kreativitas peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah melalui gerakan piket. Kemudian prakarsa perubahan tersebut harus dijabarkan secara sistematis dalam alur bagja. Adapun tahapan bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan sekolah? Yang kedua, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam mengelola dan menanggulangi sampah? Tindakan atau penyelidikannya antara lain mengamati perilaku peserta didik di sekolah, mencari informasi melalui buku jurnal, berkonsultasi dengan ahli atau komunitas yang memiliki konsen terhadap lingkungan, menyelipkan materi peduli lingkungan pada proses pembelajaran. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa saja peserta didik yang sudah menunjukkan sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Bagaimana pandangan peserta didik tersebut tentang kebersihan lingkungan sekolah? Hal apa saja yang peserta didik lakukan dalam menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan sekolah? Tindakan atau penyelidikannya antara lain menanyakan cita-cita dan harapan peserta didik tentang lingkungan yang didambakan. Mewawancarai peserta didik yang sudah menunjukkan perilaku peduli lingkungan sekolah. Melatih peserta didik dengan keterampilan pemilahan dan pengelolaan sampah.
Melibatkan peserta didik dalam menginventaris kekuatan yang dimiliki dalam hal penanggulangan sampah. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja manfaat dari perilaku peduli lingkungan sekolah? Bagaimana kondisi lingkungan sekolah yang warganya memiliki kepedulian lingkungan sekolah? Apa yang penting untuk dilakukan agar peserta didik konsisten dalam perilaku peduli lingkungan sekolah? Apa saja hal-hal yang baru yang bisa dilakukan peserta didik dalam perilaku peduli terhadap lingkungan sekolah? Apa peserta didik bisa menjadi seorang pembimbing serta pionir bagi teman-temannya dalam gerakan peduli terhadap lingkungan sekolah? Tindakan atau penyelidikannya antara lain menjadikan peserta didik yang memiliki rasa peduli tinggi terhadap lingkungan sebagai kader peduli lingkungan sekolah. Mewawancarai peserta didik dan warga sekolah lainnya tentang gerakan peduli lingkungan sekolah. Membuat sebuah dokumentasi sederhana tentang program piket yang dipajang di mading sekolah. Memberikan apresiasi terhadap kader peduli lingkungan sekolah. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan sekolah? Berapa lama kira-kira program peduli lingkungan akan bisa berdampak bagi semua warga sekolah? Bagaimana cara memantau perilaku peserta didik yang peduli terhadap lingkungan sekolah? Bagaimana cara mengukur keberhasilan kegiatan pemilahan sampah dan hasil kreativitas peserta didik dari sampah? Bagaimana cara menyemangati para warga sekolah supaya konsisten dalam upaya program peduli lingkungan? Tindakan atau penyelidikannya antara lain membuat capaian yang realistis. Menyusun program peduli lingkungan per minggu dan per semester. Membuat catatan hasil pengamatan peserta didik. Menyusun aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan terkait dengan perilaku peduli lingkungan sekolah. Memberikan apresiasi dan penguatan antar warga sekolah mengenai program peduli lingkungan sekolah. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan program ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Siapa yang mengawasi peserta didik? Bagaimana supaya program ini mudah diterima? Kapan program ini akan dimulai? Siapa yang akan menampung saran dan masukan terhadap program peduli lingkungan sekolah? Tindakan atau penyelidikannya antara lain menyusun tim peduli lingkungan yang terdiri dari guru, peserta didik dan komite sekolah. Memberi nama gerakan peduli lingkungan yang mudah diingat dan disosialisasikan dengan nama program, gerakan, piket, pilah, kelola, dan tanggulangi. Menyediakan kotak saran di sekolah tentang masukan dan saran mengenai program peduli lingkungan sekolah. Program ini dilaksanakan 2 minggu sekali setiap hari Sabtu dan kegiatan P5 setiap akhir semester. Demikian demonstrasi kontekstual mengenai visi guru penggerak yang dapat disampaikan. Semoga menginspirasi dan dapat bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.